Episode 23, Pulang Tanpa Nisan. Setelah pengakuan Genta di depan api, banyak hal berubah diam-diam. Salah satunya datang dari seseorang yang tak terduga, seorang relawan pemulasaraan jenazah yang pernah menangani jasadku dulu. Ia tak pernah berbicara di media, tak pernah muncul di balik kamera. Tapi malam-malam terakhir, hatinya diganggu mimpi yang sama. Aku berdiri di bawah pohon beringin, memakai baju robek, menatap ke arahnya sambil berkata, "Bukan di sini tempatku pulang." Ia merasa terpanggil, lalu memutuskan, meski tanpa izin siapapun, untuk mencari lokasi pemakamanku dan memindahkannya ke tempat yang lebih layak. Ia datang pagi-pagi ke pemakaman tua itu, membawa cangkul, kain kafan baru, bunga, dan doa. Ia berniat tulus, bukan mencari sensasi, tapi memberi martabat terakhir untuk seorang gadis yang tidak diberi keadilan saat hidup. Tapi begitu sampai di makamku, langkahnya terhenti. Lubang kubur yang dulu sudah ditimbun kini terbuka kembali, seperti malam sebelumnya. Tapi yang membuatnya menggigil adalah isinya. Kosong. Tak ada tulang. Tak ada kain. Tak ada tanda pernah ada tubuh terkubur di sana. Hanya ada sebuah cermin kecil yang retak di tengahnya. Retakan itu membentuk huruf V. Ia tak percaya. Ia gali lebih dalam, takut mungkin jasadku tertimbun lebih dalam. Tapi tanah itu kering, tidak menunjukkan bekas pembusukan. Bahkan tidak ada bau. Seperti liang itu hanya panggung palsu. Ketika ia menyentuh cermin itu, ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Tapi berdiri di belakangnya ada sosok gadis berambut panjang yang hanya bisa dilihat dari pantulan. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap. Lalu bibirnya bergerak meski tak terdengar suara. Ia membaca gerakan mulut itu, "Kamu datang terlambat." Ketakutan bukan alasan baginya untuk pergi. Ia tetap berdoa di tepi lubang, menyalakan dupa kecil dan menaburkan bunga di atas tanah kosong. Ia berbisik, "Maafkan kami, semoga kau tidak gentayangan." Tapi angin malam datang cepat siang itu. Daun-daun berguguran. Langit mendadak kelabu. Ia sadar, yang gentayangan bukan ragaku, tapi kebenaran yang selama ini dikubur bersama jasadku. Dan cermin itu bukan simbol kematian, melainkan pantulan dosa semua yang terlibat. Ia bungkus cermin itu, tapi retakannya terus bertambah meski tidak disentuh. Aku adalah Vina, dan aku belum benar-benar pulang. Bukan karena aku menolak ketenangan, tapi karena rumah terakhirku bukan di tanah, tapi di hati mereka yang mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Nisan tak bisa membungkam kenyataan. Dan jika kalian hanya tahu aku dari lubang kosong itu, kalian belum benar-benar mengenalku. Karena keadilan belum selesai menuliskan namaku.